Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab bersikap baik terhadap anak yatim, kepada wanita dan orang-orang fakir miskin. Bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, jangan berpaling. Kita diperintah, Rasulullah dan kita juga diperintah untuk bersabar menghadapi orang-orang miskin. Lebih mengutamakan orang miskin daripada orang kaya, itu lebih baik menurut firman Allah Ta'ala. Kenyataannya biasanya yang lebih kaya yang lebih diutamakan daripada orang miskin. Sedangkan perintahnya Allah Ta'ala ini, perintahnya adalah kita diperintah untuk lebih mengutamakan bersikap baik kepada orang miskin daripada kepada orang kaya. Kenapa sekarang kok lebih mengutamakan yang kaya-kaya, yang tokoh-tokoh? Karena mungkin lupa dengan ayat ini atau memang tidak kuat mengamalkannya. Biasanya kan yang dihormati yang terhormat, tokoh, yang kaya, yang didahulukan. Yang miskin-miskin biasanya suruh minggir ya oleh petugas-petugas itu ya. Minggir, sini. Jangan ada di sini. Minggir ya. Padahal yang menurut Al-Quran itu adalah harus lebih mengutamakan orang miskin daripada orang kaya. Hadisnya yang pertama ini. Hadisnya yang pertama, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Kita suatu ketika bersama Nabi ada 6 orang. Faqala al-musyriku lin-nabiyyi. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi. Jadi kita Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan temannya yang jumlahnya ada 6 itu bersama Nabi. Kemudian orang kafir, ini orang kafir di sini adalah Umayyah bin Khalaf, tokohnya orang kafir, orang terpandang di kalangan orang kafir. Apa katanya Umayyah bin Khalaf ini? Ketika orang-orang miskin datang, 6 orang ini, katanya Umayyah, utrud haula. Jadi minta kepada Rasulullah agar supaya 6 orang ini suruh minggir, suruh ditolak ya. Suruh tolak. Ini orang terpandang yang mengatakan. Orang 6 itu, 1 Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian 2 laki-laki dari Hudzail dan Bilal. Ini orang-orang miskin semua. Warajulani lastu usammiyahu, dan 2 orang yang tidak akan saya sebut namanya. 2 orang ini di syarahnya yang tidak disebut namanya di sini adalah orang miskin yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk orang miskin ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak disebutkan di sini. Sungkan. Karena termasuk orang yang diminta untuk diusir oleh Umayyah, minta untuk mereka 6 orang ini diusir, disuruh pindah ya. Dan ketika Umayyah ini, tokohnya orang musyrik, orang kafir ini meminta kepada Nabi untuk 6 orang ini pindah agar supaya ditolak oleh Rasulullah, ternyata mereka 6 orang ini pindah sungguhan, berdiri.
Jadi duduk ya, duduk. Kemudian Umayyah datang. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, 6 orang ini suruh pindah kenapa? Begitu. Tolak, tidak usah ikut dekat-dekat ke sini. Mereka semuanya orang miskin-miskin semua. Orang lemah semua ini. Di antaranya adalah sahabat terpilih, terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Jadi sahabat itu yang terbaik pun ada yang miskin. Akhirnya mereka itu berdiri ya, setelah duduk itu berdiri pindah ke pojokan. Nah ini perasaan ya, tersinggung. Jangan orang Madura perasaan ya, tersinggung. Akhirnya pindah dan kenyataannya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, rawahu Muslim. Maka turunlah ayat setelah kejadian seperti ini yang sepertinya menghina kepada orang-orang miskin. Allah Ta'ala tak rela ya, tak rela kemudian menurunkan ayat, wahai Muhammad, jangan kamu menyuruh pindah atau menolak atau mengusir orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah siang dan malam. Mereka beribadah hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi lebih mengutamakan orang miskin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada orang yang tidak bertakwa walaupun kaya ataupun tokoh. Ini yang benar begitu. Cuman sekarang ini banyak yang tidak melakukan seperti ini. Malah walaupun orang kafir, orang yang non muslim, atau orang yang banyak keburukannya, banyak dosanya, karena dia banyak uangnya, itu lebih diutamakan. Yang miskin-miskin, yang ahli ibadah suruh minggir. Jangan di sini, bukan tempatnya kamu. Nah ini tidak boleh. Sikap seperti ini tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang benar bagaimana? Utamakan yang miskin. Coba lihat ketika ada acara-acara di mana saja, entah itu acara kawinan, acara hajatan, tasyakuran dan lain sebagainya, mesti yang dihormat, yang dimuliakan, diutamakan adalah ya tokoh, orang kaya, orang sepertinya ganteng, bajunya bagus ya. Sedangkan yang miskin-miskin ya disuruh ada di pinggir-pinggir, kadang di pinggir sandal. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hubairah A'id bin Amrin wal Muzanni wa huwa min ahli baitihi min ahli bai'atir Ridwan radhiyallahu anhu anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Jadi ini kejadian lagi. Jadi orang kafir ini memang suka berbuat ulah ya, suka menghina memang di hadapan para sahabat. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam ini datang ke sahabat Salman, Suhaib dan Bilal. Faqalu, nah karena mereka datang kepada orang-orang miskin, para sahabat ini mengatakan, 3 orang tadi yang miskin itu, ma akhadat suyufullah min aduwillahi ma akhadaha. Jadi apa ya? Karena Abu Sufyan ini kafir ya. Tiba-tiba moro datang. Nah, 3 orang miskin ini ya, orang-orang yang tak terhormat ini kemudian mengatakan agak dak enak. Ini sama-sama bersalah ya. Nah, ini penilaiannya nanti di hadis ini sama-sama sebenarnya sama-sama bersalah. Sama-sama bersalah antara 3 sahabat yang miskin dengan Abu Bakar. Kalau dinilai secara zahir sama-sama bersalah. Jadi 3 orang ini mengatakan begini kepada yang lain. Orang miskin, sahabat yang tiga orang yang miskin mengatakan begini, buat apa sih Abu Sufyan kesini, apa manfaatnya? Begitu. Padahal Abu Sufyan adalah tokohnya orang kafir datang kepada para sahabat. Apa sih manfaatnya orang kafir datang ke sini? Begitu. Kan tidak enak ngomong begitu itu ya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ataquluna hadza li syai'in li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Hei, cong-cong. Gitu ya. Kasarannya. Hei, cong-cong, kamu ngomong begini ya tadi sama orang sepuh ini. Ini tokohnya orang kafir ini. Kok ngomong begitu kamu? Begitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sedikit tidak terima. Sedikit tidak terima karena 3 orang sahabat yang miskin-miskin ini ngomong tidak enak. Buat apa orang kafir datang ke sini? Apa manfaatnya? Tegur ya, diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masa kamu ngomong seperti ini sama tokohnya orang Quraisy? Begitu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini datang kepada Nabi menceritakan kejadian tadi. Jadi sahabat 3 yang miskin-miskin ini ngomong agak tidak enak kepada Abu Sufyan, tokohnya orang kafir. Kemudian ditegur oleh Abu Bakar agar supaya tidak melakukan seperti itu. Setelah cerita seperti itu kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Faqala ya Abu Bakrin la'allaka abghattahum la'allaka aghdabtahum. Jangan begitu Abu Bakar. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama kurang baik ngomongnya. Jangan begitu Abu Bakar. Bisa jadi perkataan kamu tadi menegurnya itu bisa membuat orang-orang miskin tadi, sahabat tadi itu marah kepada kamu. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Jadi kalau kamu Abu Bakar sampai membuat 3 orang miskin ini marah, maka Allah Ta'ala juga marah kepada kamu. Jadi apa? Kan sama-sama dak enak ngomongnya itu. Yang 3 orang miskin ini ngomongnya dak enak terhadap terhadap Abu Sufyan yang tokohnya orang Quraisy. Kemudian Abu Bakar mengingatkan agak keras, juga kan dak enak. Jadi sama-sama diingatkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah ternyata lebih membela orang-orang miskin itu daripada Abu Sufyan yang kafir walaupun terhormat. Jadi begitu cara berkomunikasi atau bermasyarakat. Jadi Allah Ta'ala itu mengajarkan kita ini untuk supaya lebih mengutamakan orang miskin yang bertakwa kepada Allah daripada orang terhormat tapi tidak takut kepada Allah. Faqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya ikhwata aghdabtukum, apakah wahai saudara-saudaraku, apakah saya membuat marah kalian? Apa saya ngomong tadi itu mengingatkan membuat marah kalian? Qalu la, tidak wahai Abu Bakar. Yaghfirullah laka ya akhi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kamu wahai Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar setelah ditegur oleh Rasulullah merasa bersalah, kemudian bertanya kepada 3 orang yang ditegur tadi, apakah ngomong saya itu tidak enak membuat kalian marah? Orang-orang yang miskin 3 orang tadi itu mengatakan tidak. Semoga Allah Ta'ala mengampuni. Jadi orang miskin itu biasanya lebih mudah memaafkan daripada orang kaya, orang yang terhormat. Lihat wes, kalau kita punya salah kepada orang miskin, minta maaf ya, maaf oh ya sama-sama. Coba kalau sudah punya salah sama orang kaya, jender gelu, engkau repot terus kakek. Saya dipermalukan, kamu harus dibayar dengan permaluan juga atau dipermalukan juga. Jadi orang miskin itu lebih lunak hatinya daripada orang yang kaya. Lihat wis, karena apa? Karena yang kaya atau yang terhormat itu setannya lebih banyak untuk menampakkan kesombongan. Dak mau sedikit dihina, tidak mau. Kalaupun sampai terjadi, wis marah luar biasa. Kecuali memang orang kaya, orang yang terhormat yang betul-betul takut kepada Allah, ya mudah juga untuk memaafkan. Tapi biasanya yang kecil-kecil ini yang mudah memaafkan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.